Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya nggak mau review server sebenarnya, cuman di sini nanti kita akan masuk ke server untuk menunjukkan kelistrikan ya teman-teman. Kita fokusnya ke kelistrikan. Nanti kita juga spill beberapa alat yang ada di dalam lah. Dan video sebelumnya itu kan kita sudah review inverter Zamden, inverter hybrid. Nah, itu sudah saya aplikasikan di server internet UMKM kita, Pak. Sebelumnya saya menggunakan panel surya yang build satu-satu seperti video yang ini. Jadi itu teman-teman bisa menonton secara detail di situ. Nah, ini saya ganti untuk yang lebih praktis dengan inverter Zamden. Untuk instalasinya saya dibantu teman-teman sih dari PSN Jepara, pemburu sinyal Jepara. Itu diinstalasikan teman-teman juga karena saya nggak terlalu berani pegang listrik AC. Jadi saya dibantu teman-teman waktu instalasinya. Dan saya juga dapat nasihat-nasihat soal inverter karena kebetulan banyak komunitas di Jepara juga dia itu cukup lumayan mengerti lah tentang dunia perpanel suryaan ini. Misalkan bateraiku 100 ampere tapi BMS 60 ampere, konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kapasitas maksimal ampere yo nggak sesuai baterai lah. Hanya bisa keluar 60 ampere, tapi itu udah jadi masalah. Nggak masalah. Fungsi BMS kan auto cut tegangan dia, jangan sampai dikuras habis pada per keping baterai. Dan di saat dia charging di angka 3,7 volt, dia istirahat bang, dia auto cut sih. Ngono ya berarti. Nah, fungsinya di situ. Aku ragu BMS dia bisa melakukan itu baterai ini. Ya nggak bisa. Otomatis jadi ngecas terus kan lembung bang. Overload. Berarti BMS ini supaya per kepingnya mereka mendapat tegangan yang sama. Dibutuhkan yang sama, merata, orang satu-satu. Makanya ini aki kering sama aki lithium fosfat itu kan bedanya adu lah. Adu kan karena aki kering kan langsung bang, tanpa BMS. Jadi kalau dia charger otomatis kan per keping kan 3,7. Jadi masuk bojok seret, akhirnya cepet jebol sele. Menurut itu sampean ini. Nah, menurut versi saya. Menurut sampean iki, tapi secara pribadi ganggu server-server UMKM iki. Ya kayak ngene iki. Nek saran pribadi model agak enake nggowo VRLA atau Live PO dengan tegangan 48, 24 atau 12. Menurutmu? Kalau untuk kekuatan tinggi, kalau servernya besar atau PC-nya banyak, pakainya ya paling biro Pak RT RW net UMKM. Nah, lah sebelum kan ya pakai 12 volt. 12 volt oke lah. Yang lipo 4 tadi saran saya kalau pakai model baterai VRLA biasa, yo harganya mahal, terus daya hidupnya itu nggak bisa tahan lama. Nah, sebelum kita masuk ke server, saya akan tunjukkan dulu kelistrikannya itu seperti apa. Mulai dari sini mungkin. Jadi kelistrikan server saya itu sangat saya perhitungkan secara matang. Meskipun servernya ya tidak begitu besar-besar banget. Ini cuma server untuk uji coba lah. Uji coba alat, review-review begitulah. Nah, kelistrikan itu penting Pak di sebuah server internet. Malah justru yang pertama kali Anda pikirkan itu adalah kelistrikannya. Nah, kelistrikan itu di sini saya menggunakan dua sumber PLN yang berbeda. Jadi trafonya berbeda. Jadi saya punya 2 kWh meter, aslinya untuk 2 rumah sih, cuman tak jadikan satu. Ini dari 2 jalur yang berbeda. Kemudian saya satukan ke dalam sini. Ini saya punya ATS atau Automatic Transmission Switch. Jadi fungsi ATS ini untuk menyambungkan 2 listrik supaya keluar satu gitu. Kalau misalkan sumber A mati di backup sumber B, kalau misalkan sumber B mati di backup sumber yang A. Nah, ini dia pindah. Kalau saya matikan ini, coba lihat. Dia akan otomatis pindah ke listrik. Oke, jadi itu kelistrikannya ya teman-teman. Jadi nanti 2 listrik ini nanti saling membackup baru masuk ke server internet kita. Nah, servernya ini teman-teman bisa lihat. Oke, gak pamer gak apa ya Pak ya, cuman sharing aja, sekedar sharing aja. Ini servernya. Jadi saya taruh di ruangan kecil begitu. Sudah pernah di review Bang Sandi TV yang ini. Nah, itu video lengkap alat-alat dan detailnya, cuman ada sedikit perubahan di bagian kelistrikannya lah. Nah, sebelum masuk server biasanya ada ini pasti namanya APAR, alat pemadam api ringan. Ini juga sering dicek juga ke damkar masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi kalau misalkan ada konsleting listrik atau apa, ikhtiar pertamanya adalah APAR ini. Ini ada beberapa alat terminasi juga. Ini servernya. Nah, jadi kecil, tidak ber-AC. Saya pakai exhaust, jadi memang ruangannya kecil sekali. Ini dulunya kamar mandi. Nah, ini ada inverternya, inverter Zamden-nya. Jadi 2 listrik tadi masuk ke inverter
Zamdon ini. Nah, si inverter Zamdon ini, Pak, ini sudah di setting sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan saya sih. Di bagian monitor displaynya ini ada display PLN, panel surya dan macam sebagainya. Ini semuanya sudah ada sumber listriknya. Jadi dari listrik PLN 2 tadi dia saling membackup. Terus kemudian ada panel surya. Ini saya sedang menyalakan dengan panel surya ya Pak ya. Dan ini ada modul WiFi-nya. Saya kasih modul WiFi yang bisa memantaunya lewat aplikasi, teman-teman. Jadi saya bisa lihat load powernya berapa, watt serverku berapa, PV powernya atau panel suryanya saya dapat berapa. Ini sudah sore ya. Panel surya aku pun sedikit, nanti kita lihat di atas ya. Ini dia dapat 36 volt 0,1 ampere. Ini kalau kita lihat di aplikasi dia dapat 71 watt dengan penggunaan servernya 177 watt. Jadi separuhnya panel suryaku itu hanya bisa menghidupkan server saya itu separuhnya. Tapi tidak apa-apa, nggak masalah karena misalkan baterainya habis nanti dia akan otomatis di backup oleh listrik dari PLN. Seperti itu ya Pak ya. Ini instalasinya, teman-teman juga nanti bisa lihat proses instalasinya. Saya punya videonya. Alhamdulillah hari ini kelistrikan server diganti Mas Jastro. Susah sekali Pak. Ini sebenarnya bukan teknisiku, cuman ahli di bidang kelistrikan. Pinjam saja. Pokoknya mau dikorek is duluran kabeh, ngewangi kabeh. Ini ngapain Mas Jastro? Wah, konten listrik bang. Review aki badak sama inverter Zamdon. Oke, berarti ini instalasi lama aku dicabut semua. Oke, nggak dipakai. Enggak harus pakai. Anjing. Nanti kita ganti ke Zamdon ini ya Mas Jastro Ya, betul. Oke. Full pure 100%. Ini inverternya juga dicabut nanti yang kayak ini. Oke, nggak dipakai. Mau dicopot? Dicopot boleh. Coba Mas, ini didemokan ini. Nah, Ini berarti input dari inverter. ini input dari listrik Dodono langsung. Ini inverter, Cuk. Ya, ini langsung listrik bang. Ini listrik ini. Ya, posisi listrik off. Ini off, ya kan? Dicabut. Ini kan nggak pakai listrik kan? Nah, panel surya dimatikan. Full 100% menggunakan baterai. Oke. Saat ini posisi kalau saat musim hujan ya, berarti kan dari panel surya kan nggak ada tegangan output keluar. Oke. Ini dinyalain, ini kan posisi pakai baterai kan? Betul. Ditunggu 1 menit sampai ini keluar. Nah, ini udah pakai panel surya. Ini kan di backup sama PLN. Oke, tok. Set. Ya, tiang listrik nyala berarti full hybrid PLTS sama PLN. Oke. Berarti misalkan bateraiku habis atau mungkin apa namanya Rusak. kayak hujan, rusak, Full pakai listrik. Full pakai listrik PLN. Ya, betul. Oke, siap. Berarti sudah menyala, server lu gak bakal mati ya? Oke. Server lu gak bakal mati gitu? Ya, betul. Pure. Sama sekali. Dari listrik server ini, nanti dia menghidupkan semua alat networking kita. Sesederhana itu sebenarnya. Ini PV-nya nyala, baterainya juga nyala, PLN-nya juga nyala. Load bebannya ini. Jadi ini load bebannya. Ini belum saya tata. Ini agak berantakan ya Pak ya. Dia menyalakan server WiFi UMKM kita. Di server, ini mungkin kita spill sedikit-sedikit lah ya. Jadi server ini kita kecil banget, ini servernya ini cuman server uji coba aja untuk review aja Pak. Ini saya pakai Mikrotik RB5009 sesuai yang pernah kita review. Jadi ini SFP-nya saya gunakan untuk Metro atau sumber internetnya. Jadi saya pakai sumber internet dari ISP LDP, Lintas Data Prima, Yogyakarta. Dia datang ke sini, kabelnya masuk langsung ke Mikrotik. Jadi nggak ada router Pak. Dan di server ini tidak ada internet broadband ya. Terus kemudian seperti ciri khas saya, semuanya itu saya manage di switch manager. Ini saya punya switch manager itu RGES224DC. Ini switch manager dari Luigi karena server ini juga nanti mengelola beberapa perangkat ya Pak. Ada NAS, ada website, hosting, semuanya di sini semua dataku. Internet untuk rumah ini juga, studio dan lain macam sebagainya.
Dan saya tetap butuh switch managed ini karena di sini saya punya 2 jalur distribusi internet. Yang pertama saya menggunakan media converter, jadi saya pakai HTB, ini ada teman-teman bisa lihat. Dan di bawahnya saya pakai OLT. Saya pakai HisFocus, ini baru nyoba HisFocus sih Pak. Ini kayaknya kok mau saya ganti ya, karena performanya kurang cocok dengan saya. Terus di bawahnya ini ada Asus Store dan Synology. Ini NAS yang pernah kita review juga. Jadi saya pakai. Saya tuh tahu betul barang yang saya review, Pak, memang. Jadi saya bisa merekomendasikan mana yang cocok, mana yang enggak. Karena memang saya pakai. Terus di sini juga ada Zima board. Ini saya matikan. Baru untuk eksperimen aja. Ada Raspberry Pi juga. Raspi ini saya untuk TV server sih. Jadi saya untuk eksperimen TV server. Nanti TV-nya bisa didial bukan untuk klien tapi untuk rumah inilah. Karena saya punya beberapa perangkat yang pengen saya kasih TV gitu. Kemudian di sini ada website atau server yang kita rakit kemarin. Ini saya fungsikan untuk hosting dan laboratorium jaringan kita. Jadi sesederhana itu. Kalau misalkan listrik pln-nya mati, nanti akan otomatis di backup ke listrikannya. Jadi ini dia nyala terus 24 jam, Pak, server ini. Dan semua alatnya juga insya Allah sudah memenuhi standar lah. Kalau enggak, LDP belum tentu mau soalnya. Ini ada beberapa alat yang saya ganti karena disuruh untuk meningkatkan layanan dari ISP-nya. Jadi kita ganti beberapa alat yang memang sudah terdaftar izinnya. Dan kita bisa pertanggungjawabkan kualitasnya. Ada DVR juga di sini. Jadi semua perangkat-perangkat elektronik dan networking ada di sini. Kapan-kapan kita review lengkapnya lah ya. Ini karena kita fokus ke kelistrikan. Ini langsung saja. Jadi listrik ini sumbernya ada 2. Tadi PLN, terus dari panel surya yang ada di luar dialirkan di sini. Jadi saya punya MCB. Ini untuk memutus aliran panel suryanya. Ini MCB-nya masuk ke inverter Zamdon juga. Baru nanti dia mengecas baterai lithium iron fosfat atau LiFePO4 yang sudah pernah saya review juga. Nah, baterai lithium ini kapasitasnya cuma 100 ampere saja, Pak. Sebenarnya kurang, cuman ya pelan-pelan lah ya. Nanti kita upgrade pelan-pelan, nambah klien, nambah upgrade alat, nambah klien, nambah upgrade alat. Jadi memang pelan-pelan sekali karena ini server untuk eksperimen saja. Terus dari panel surya nanti dia diolah inverter lagi menghasilkan listrik yang tidak pernah padam. Dan enaknya Zamdon ini kalau misalkan dia berpindah itu tidak ada delay sama sekali. Jadi listriknya tidak pernah mati. Nah, ini kita lihat coba panel suryanya di luar seperti apa. Jadi saya cuma punya sedikit sebenarnya. Ini kita sudah di atas genteng. Ini panelnya ya. Saya mau menunjukkan panelnya. Jadi panelnya cuma 2, Pak. Ini untuk menghidupkan server, tidak untuk menghidupkan rumah ini. Sudah pernah ada videonya juga. Ini 2 120 WP ada 2 biji. Sebenarnya kurang nanti tapi pelan-pelan ya. Sekali lagi pelan-pelan nanti kita tambah. Kalau nambah klien, yuk nambah alat dan lain macam sebagainya untuk meningkatkan layanan. Nah, ini panel suryanya sengaja kita taruh di atas ini supaya dia mendapatkan cahaya yang bagus. Cuman ini Jepara lagi hujan-hujannya dan kalau panas pun nggak sampai terik sekali. Jadi produksinya tidak terlalu bagus untuk saat ini. Makanya saya memutuskan untungnya itu pakai inverter hybrid. Jadi kalau misalkan baterainya nggak kuat, dia langsung otomatis di backup listriknya. Seperti itu, Pak. Saya punya juga CCTV di sana untuk mantau panel surya saya gitu. Kapan saatnya saya membersihkannya, apakah cahaya yang dia terima bagus atau tidak, itu bisa saya pantau juga. Ini kabelnya, ini dia nanti masuk ke server. Jadi server itu kelistrikannya teman-teman tolong pikirkan terlebih dahulu secara matang ya Pak ya. Listriknya harus kalau bisa 3 fasa lah, 3 pas. Jadi ada groundingnya juga karena beberapa waktu yang lalu kelistrikan saya sempat bermasalah, terkena petir dan untungnya itu ada penangkal petirnya Pak, atau ada groundingnya juga. Itu untuk membantu supaya hal-hal yang tidak diinginkan atau lonjakan voltase itu tidak sampai masuk ke alat-alat jaringan kita. Perhitungkan betul karena membeli grounding, adder, arraster itu mungkin harganya cukup lumayan, tapi daripada Anda kehilangan uang yang jauh lebih banyak, saya lebih menyarankan Anda untuk membeli perangkat-perangkat yang membantu Anda di
kelistrikan. Karena kalau misalkan dia tidak mendapatkan supply yang baik, dia tidak bisa mengerjakan dengan baik juga alat-alatnya. Mungkin itu saja sharing dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya, silakan tanya di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan coba kapan-kapan kita bahas seperti apa proses terminasi fiber optiknya dan macam sebagainya lah, ONT yang kita pakai dan lain macam sebagainya di video yang lain yang jauh lebih detail. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.